Shalom saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan channel YouTube saya Dorbiana. Kiranya lewat penyampaian firman ini, saudara-saudaraku lebih berpengharapan, bertumbuh dan berhikmat. Mari kita subscribe, like, dan share agar mereka yang rindu akan tuntunan Tuhan lewat firman ini juga mendapat bagian. Mari kita undang Roh Kudus untuk satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi dalam Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, urapi dan perkenankanlah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran dan kuasa firman-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dikutip dari 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Palestin, supaya jangan beria-ia anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, nats ini adalah sebuah syair ratapan himne Raja Daud atas kematian Saul dan anaknya Yonatan setelah Israel kalah berperang melawan Palestina di Gunung Gilboa. Saul dan Yonatan adalah dua tokoh politik penting yang berperan aktif dalam proses pertumbuhan spiritualitas dan pengenalan Daud kepada Tuhan, sekalipun sebahagian berproses dan mengandung hal-hal yang bersifat kontradiktif. Daud sangat luar biasa meratapi kematian kedua tokoh ini, tanpa melihat ada setitik noda kesalahan yang pernah dilakukan Saul kepada dirinya. Daud meratapi kedua tokoh ini, sekaligus juga ia meratapi kekalahan Israel, juga orang-orang yang gugur atas peperangan. Hal itu tentu didasari oleh cinta kasih, juga oleh naluri kebangsaan Daud. Kecerdasan kontekstual yang dimilikinya mampu membuat dia berpikir jernih dan melihat Saul dan Yonatan murni gugur sebagai pahlawan bangsa demi mempertahankan kedaulatan bangsa. Di sana, di Gunung Gilboa, maksudnya perisai yang perkasa dinodai, dan Gunung Gilboa juga dikutuk,
karena menerima darah perkasa dan telah mengecewakan mereka. Daud ingin lokasi tanah itu, tempat pertempuran itu, berkabung atas hilangnya pahlawan-pahlawan Israel yang perkasa. Roh nasionalisme dan kebangsaan yang dimiliki Raja Daud dalam hal ini melonjak dan bangkit, sekaligus menciptakan dirinya sebagai pribadi yang berpikir universal. Raja Daud begitu mengasihi anak Saul, yaitu bernama Jonathan, sampai-sampai Daud berkata dalam nats ini, "Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan." Ia sangat dekat, bahkan ia merasa seperti sudah senyawa dan sejiwa dengan Jonathan. Namun ayahnya Saul sangat luar biasa membenci Daud, sampai-sampai beberapa kali ia berencana hendak membunuh Daud. Semua tindakan negatif Saul kepada Daud tidak berhasil mengusik wibawa, kehormatan, keakuan, kenyamanan Daud. Dan sedikit pun ia tidak berusaha untuk mengamankan hal itu, apalagi sampai memakai cara-cara yang tidak baik. Sikap dan tindakan Daud kepada sesama, bahkan kepada orang yang memusuhi dirinya, yaitu Saul, sungguh sangat luar biasa. Ia benar-benar menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang lebih matang mengenal Tuhan dibanding Saul. Pemapaman dirinya mengenal Tuhan justru membuat Daud menjadi tenang, dewasa, dan cerdas menghadapi segala tindakan arogansi, anarki Saul, merdeka dan bebas dari rasa permusuhan, sakit hati, dan dendam. Sikap dan tindakan Daud yang bersifat kontradiktif ini dibanding dengan sikap Saul tentu menjadi sebuah keunikan dan menjadi bukti akan kemisterian cinta kasih Tuhan yang dihidupi oleh Raja Daud. Ratapan atau hinne ini menjadi sebuah ratapan atau hinne yang harus dipelihara dan diwariskan kepada generasi Israel secara turun-temurun. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, hidup adalah media pembelajaran yang tidak pernah berakhir. Selalu diperhadapkan dengan masalah yang harus diselesaikan, dipelajari, dan dimengerti, sekaligus menjadi pengalaman yang patut untuk dinikmati. Demikian pembelajaran, pembentukan kecerdasan spiritualitas dari setiap orang terbentuk dan menciptakan diri menjadi pribadi yang mapan dalam menghadapi segala problema hidup. Hidup tidak akan bisa lepas dari permasalahan, persoalan yang harus dihadapi dan dimenangkan setiap orang. Kesempurnaan sikap dan tindakan setiap orang tidak akan menjamin akan hal itu, sebab masalah pada dasarnya bukan saja bersumber dari diri sendiri, tetapi juga dari luar diri atau bersumber dari orang lain. Di samping pengenalan Raja Daud yang sempurna tentang Tuhan, sepertinya Daud sadar betul akan hal itu dan mengalaminya secara langsung dalam kehidupannya. Ia tahu jika sebahagian orang bisa membenci dia, memburu dan hendak membunuh dirinya tanpa sebuah alasan, Raja Saul bersama dengan kelompoknya. Tetapi di dalam Tuhan, ia juga bisa mengampuni, mengasihi orang yang membenci, bahkan hendak membunuh dirinya tanpa sebuah syarat atau tanpa sebuah alasan. Jika sebuah tindakan kriminal identik dengan hukum, undang-undang, vonis, hukuman atau ganjaran, bagi Daud justru ganjaran yang paling menyakitkan yang pertama dan yang utama yang harus diberikan kepada musuh atau kepada si pelaku adalah mengasihinya, menabur sikap baik, memberi cinta kasih, seiring dengan pengharapan perubahan dan pertobatan dari si pelaku. Daud sadar betul bahwa sikap permusuhan yang dilontarkan Raja Saul kepada dirinya bukanlah karena kesalahannya, tetapi hanya karena Saul iri hati, cemburu,
tidak mampu berkaca kepada diri, tidak berkenan mengakui kelebihan orang lain, dan tanpa sadar justru menyakiti diri sendiri, dan akhirnya terakumulasi menjadi pribadi yang membenci orang lain. Bagi Raja Daud, itu adalah sebuah kekeliruan yang perlu disembuhkan tanpa harus membalaskan perilaku yang serupa. Justru harus lebih mengasihinya dan memperdulikannya. Daud menyadari betul bahwa pribadi yang memusuhi dirinya atau orang yang tidak berkenan bekerja sama dengan dirinya adalah pribadi Saul, ayah Jonatan. Dalam hal ini Daud berpikir dan bertindak secara universal. Walau ayahnya Jonatan luar biasa membenci dirinya dan tidak mau bekerja sama dengan dirinya, bukan berarti ia menjadi pribadi yang menutup mata akan kemungkinan kebaikan yang akan diperolehnya dari keturunan Saul. Ini sangat berlawanan bagi ungkapan orang Batak, tuksojadi mardomu anggoso di Tanorara, yang artinya tidak ada pertalian, tidak ada persaudaraan, tidak ada titik temu, tidak ada pengampunan sebelum segalanya berakhir di dalam kematian. Daud tidak mau rasa permusuhan Saul kepada dirinya menjadi konflik atau permusuhan yang berlangsung secara turun-temurun. Cukup hanya dia yang mengalami persoalan tersebut bersama dengan Saul. Pola pikir seperti inilah yang membuat Daud mampu bekerja sama dan bahkan sangat dekat dengan Jonatan. Daud berpikir bahwa dari hal yang paling buruk sekalipun pasti ada hal yang baik yang memungkinkan dipetik. Demikian juga sebaliknya, bahwa dari hal yang paling baik sekalipun pasti ada juga sesuatu kelemahan yang perlu diperbaiki. Setiap orang berusaha mencari pengakuan, eksistensi diri melalui jabatan, kedudukan, kehormatan, dan kekayaan. Tetapi semua itu bagi Daud bukanlah segalanya. Semua akhir pencapaian manusia sifatnya adalah relatif. Namun kasih yang bersumber dari Allah adalah mutlak. Apapun situasi dan kondisinya haruslah dilakukan. Daud mengetahui bahwa estafet kepemimpinan kerajaan akan diberikan Tuhan kepadanya. Sangat luar biasa. Ia bersikap biasa saja, membenahi segala sesuatu yang perlu menghilangkan euforia, dan ia mau agar estafet kepemimpinan itu berjalan dengan baik tanpa merendahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Justru mengatakannya bahwa Raja Saul yang digantikannya, yang telah mati di medan perang, adalah pejuang bangsa yang patut untuk diingat dan dihormati. Ayah Jonatan, yaitu Saul, pernah 2 kali hendak membunuh anaknya Jonatan, tentu oleh kebencian atas kedekatan Jonatan kepada Daud. Kematian ayah dan anak ini dalam peperangan yang sama melawan Palestina ini menjadi bukti bagi kita bahwa Jonatan adalah juga anak yang setia kepada ayahnya Saul. Walau dalam hal lain dia tetap tidak sejalan dan sepakat. Daud tidak menyinggung perpecahan mereka dalam nats ini. Justru Daud menyatakan mereka adalah tetap bersama, dan kematian sekalipun tidak akan bisa memisahkan mereka. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat terpuji atas sikap seorang kesatria terhadap orang yang membenci dirinya. Dia tahu Saul memusuhi dirinya, juga memusuhi anaknya Jonatan. Namun Daud tidak pernah berusaha mencampuri persoalan mereka atau berusaha memisahkan Jonatan dari ayahnya Saul atau menyulut kebencian Jonatan agar semakin menjadi-jadi membenci ayahnya Saul. Di mata publik, Daud memberitakan hal-hal yang bersifat positif tentang mereka, yaitu menyangkut soal keakraban dan kerjasama yang baik. Semua ini Daud lakukan dengan tulus dan ikhlas. Semua itu tentu didasari oleh pengenalan Daud yang benar tentang Tuhan. Memimpinlah dengan cerdas,
dan berbuatlah yang terbaik bagi semua orang. Hentikanlah musuh, kejahatan dengan kebaikan, dan janganlah memeliharanya dengan dendam. Terkadang cara Tuhan untuk menempah diri dan menumbuhkan spiritualitas adalah dengan memperkenankan kita berhadapan kepada orang-orang yang membenci dan menghujat dan menganggap diri kita rendah, walau terkadang tanpa alasan. Semua demi proses pertumbuhan kualitas hidup, agar kita selalu membenahi diri dan senantiasa mengandalkan sikap takut akan Tuhan. Kita tidak berhak untuk membenci dan membalaskannya, dan biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, biarlah kami senantiasa berbuat baik, membuka diri, dan berkenan masuk kepada proses pertumbuhan yang Engkau rajut dengan misteri. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.